Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta Matsama yang saya sayangi, bagaimana kabar kalian semuanya? Kami berharap bahwa kalian dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kami pula bahwa kalian masih punya semangat untuk mengikuti pelaksanaan Matsama dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir, walaupun itu dilakukan secara virtual. Anak-anak peserta Matsama yang saya cintai, sebelum saya paparkan materi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Saya adalah Bu Sri Mardiasih, Guru Bahasa Inggris di MAN 1 Banyumas. Anak-anak peserta Matsama, coba kalian amati pada gambar yang saya berikan pada kalian. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kalau kalian amati gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, apa yang terbersit dalam benak kalian? Tentunya kalian akan merasakan bahwa itu adalah sebuah kehidupan yang rukun dan damai. Walaupun kalau kalian perhatikan, di situ ada beberapa agama yang ada di negara kita, tetapi mereka merasakan kehidupan yang rukun dan damai. Sementara kalau kalian perhatikan pada gambar yang kedua, begitu bahagianya anak-anak, begitu cerianya anak-anak, walaupun mereka dari suku bangsa yang berbeda, dari agama yang berbeda. Tetapi kalian perhatikan bahwa mereka terlihat bahagia. Anak-anak yang kami cintai, para peserta yang berbahagia, sebelum saya memaparkan tentang moderasi beragama, harapan saya setelah pemaparan ini selesai, maka ada beberapa yang perlu nanti kalian pahami. Yang pertama adalah, apakah moderasi beragama itu? Yang kedua, apa sebenarnya tujuan dari moderasi beragama itu? Sementara yang ketiga, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, bagaimana sikap kalian menghadapi moderasi beragama itu? Anak-anak peserta Matsama yang saya cintai, sebelum saya paparkan lebih jauh tentang moderasi beragama, terlebih dahulu kita pelajari kata moderasi dulu. Moderasi itu berasal dari kata moderat. Moderat itu artinya adalah tidak berlebih-lebihan, kemudian ada di jalan tengah, bisa juga diartikan dengan sedang-sedang saja. Tidak berpihak kemanapun, bersikap adil kepada siapapun, dan tidak memihak kepada pihak manapun. Itu yang dinamakan dengan moderasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa yang namanya moderasi mengandung makna pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Sehingga kalau kita rujuk kepada arti dari moderasi beragama, artinya adalah sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktik beragama. Anak-anak peserta Matsama yang berbahagia,
Tadi sudah dikatakan bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya moderasi berarti pengurangan kekerasan atau menghindari adanya keekstriman. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ekstrim itu adalah sesuatu yang tidak baik? Kalian tahu bahwa yang namanya ekstrim adalah memiliki makna berlebih-lebihan. Sesuatu yang berlebih-lebihan tentunya tidak baik. Salah satu contoh adalah misalnya seperti ini. Ada seorang pelajar. Tugas seorang pelajar adalah belajar, karena dia tentunya utamanya dia adalah untuk menuntut ilmu atau ingin menjadi yang terbaik di madrasah atau di sekolahnya. Tetapi akan menjadi tidak baik karena yang dia lakukan adalah belajar terus-menerus dari pagi sampai sore tanpa menghiraukan adanya kesehatannya. Dia tidak makan atau tidak minum sehingga dia akan sakit. Kemudian tidak melakukan aktivitas yang lain, misalnya seperti sholat, padahal itu adalah kewajiban. Sehingga ini tentunya hal yang kurang baik. Itu adalah salah satu contoh kenapa ekstrim itu dikatakan tidak baik atau berlebih-lebihan. Contoh yang kedua adalah seseorang yang melakukan sholat terus-menerus. Sholat pada dasarnya baik karena itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Tetapi kalau dia tidak melakukan aktivitas yang lain, hanya melakukan aktivitas sholat saja, maka tentunya ini juga tidak baik. Manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai hablu minallah dan hablu minanas. Jadi harus imbang. Dia harus memikirkan akhirat, dia juga harus memikirkan duniawi. Tidak bisa hanya satu hal saja yang harus dikerjakan. Harus adil, harus imbang di situ dia melakukannya. Itu contoh yang kedua. Sementara contoh yang ketiga, ada seseorang yang makan makanan atau minum minuman yang itu sudah dilarang oleh agama, tetapi dia melakukannya hanya karena adanya toleransi, katanya seperti itu. Itu jelas-jelas hal yang tidak dibenarkan. Ada lagi, yaitu orang yang melakukan ritual agama lain. Ini juga tidak dibenarkan. Seseorang yang sudah memiliki agama harus punya kepercayaan bahwa dia harus melakukan apa yang diminta oleh agamanya sendiri. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kenapa dikatakan ekstrim itu tidak baik. Baik para peserta Matsama yang berbahagia, yang kami cintai, bisa dikatakan bahwa moderat, cara pandang orang moderat itu tidak harus seperti itu. Cara pandang moderat itu artinya adalah menghargai orang lain, memahami orang lain, tapi jangan sampai menggadekan keyakinannya. Perlu saya tegaskan sekali lagi, orang yang moderat adalah orang yang tidak boleh menggadekan keyakinannya. Para peserta yang kami banggakan, berikut adalah prinsip dari orang yang moderat. Apa sebenarnya prinsip dari orang yang moderat? Prinsip dari orang yang moderat itu ada dua. Yang pertama adalah adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Contohnya adalah kalian adalah seorang muslim, maka harus tempatkanlah kalian sebagai seorang muslim pada tempatnya. Itu yang pertama. Sementara yang kedua adalah berimbang. Apa sih yang dimaksud dengan berimbang? Berimbang itu artinya selalu berada di jalan antara atau selalu berada di antara dua kutub. Kalau kalian tadi sudah saya paparkan bahwa kita tidak boleh ekstrim di yang A atau maupun yang B, maka kalian harus berada di tengah-tengah. Itu adalah prinsip orang yang moderat. Baik, berikutnya
para siswa Matsama yang kami banggakan, syarat orang yang moderat adalah satu, berilmu. Orang yang moderat itu di dalam melakukan aktivitasnya itu harus berilmu. Semua itu ada dasarnya. Kemudian syarat yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Dalam melakukan suatu aktivitas yang digunakan adalah akalnya, bukan emosinya. Seperti itu. Syarat yang ketiga adalah berakhlak mulia. Kenapa? Karena tentunya dia akan menjadi panutan. Dia harus menjadi orang yang adil. Kemudian syarat berikutnya adalah pemaaf. Orang yang moderat tentunya memiliki syarat pemaaf. Bila orang lain melakukan suatu kesalahan, maka dia harus memaafkan orang tersebut. Syarat berikutnya adalah menjadi tauladan. Oke, yang terakhir adalah syarat orang yang moderat adalah sanggup berempati. Sanggup untuk memahami kondisi di sekitarnya seperti apa. Itu adalah syarat-syarat orang yang moderat. Para peserta Matsama yang kami banggakan, berikut kami sampaikan 3 hal yang dianggap melebihi batas ekstrim dalam praktek beragama. 1. Dianggap ekstrim kalau atas nama agama seseorang melanggar adanya nilai keluhuran dan nilai harkat kemanusiaan karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia. Para peserta Matsama yang kami banggakan, saya berikan contoh misalnya. Tahun-tahun kemarin sepertinya ramai sekali bahwa warga negara kita itu banyak yang berjihad. Atas nama agama mereka berjihad. Kalau kita perhatikan bahwa jihad itu baik, tetapi mereka itu melakukan hal yang salah di dalam hal ini. Kenapa? Karena saat mereka melakukan jihad, mereka melakukan bom bunuh diri. Yang merasakan efek daripada bom bunuh diri itu tidak hanya orang tersebut, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan merasakan hal yang sama. Bisa jadi banyak yang terluka, bisa jadi juga banyak yang meninggal. Artinya bahwa orang tersebut melalaikan adanya nilai keluhuran dan nilai harkat kemanusiaan. Itu yang pertama. Kemudian 3 hal lagi yang dianggap melebihi batas ekstrim dalam praktik beragama yang kedua, yaitu dianggap ekstrim kalau atas nama agama melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Para peserta Matsama yang berbahagia, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kalian tahu bahwa mungkin di daerah kalian ada sebuah kesepakatan bersama di antara para takmir masjid atau warga setempat bahwa untuk sekarang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah di masjid misalnya. Itu sudah menjadi suatu kesepakatan bersama. Tetapi ternyata masih ada beberapa orang yang melakukan ibadahnya di masjid. Artinya bahwa dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah diambil bersama di antara para takmir masjid dan warga setempat. Kemudian yang ketiga, dianggap ekstrim kalau atas nama agama melanggar hukum tanpa alasan yang jelas. Para peserta Matsama yang berbahagia, saya berikan contoh misalnya. Beribadah itu baik sekali. Tetapi saat beribadah itu dilakukan di tempat keramaian umum, yang misalnya itu akan menimbulkan kemacetan lalu lintas, yang kemudian juga akan menimbulkan kerawanan kecelakaan, maka tentunya itu sudah melanggar hukum.
Para peserta Matsama yang berbahagia, yang kami banggakan, selanjutnya akan saya sampaikan tentang konsep Islam dengan moderasi beragama. Sebenarnya bagaimana sih konsep Islam dalam moderasi beragama? Istilah moderasi dalam Islam dikenal dengan wasatiyah. Apa itu? Yaitu menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau bersikap adil. Kemudian, apa Islam wasatiyah itu? Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, agar seimbang, kemudian bermaslahat dan proporsional dalam dimensi kehidupan. Itu yang dinamakan moderasi dalam Islam. Sedangkan moderasi beragama itu juga tentunya ada tujuannya. Tujuan moderasi beragama adalah mewujudkan ketertiban umum masyarakat beragama atau mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Itulah tujuan moderasi beragama. Oke, berikutnya untuk para peserta Matsama yang berbahagia, selanjutnya adalah ada pertanyaan, mengapa moderasi beragama itu penting? Moderasi beragama menjadi sangat penting karena kecenderungan pengamalan ajaran agama yang berlebihan atau melampaui batas seringkali menyisakan klaim kebenaran secara sepihak dan menganggap bahwa dirinya adalah yang paling benar, sementara orang lain itu salah. Ya, oke, kenapa dikatakan bahwa moderasi beragama itu penting? Bagaimana dengan moderasi beragama di Indonesia? Apakah moderasi beragama di Indonesia itu bisa diterapkan? Bisa dikatakan jawabannya seperti ini, bahwa moderasi itu sangat penting untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan majemuk. Kita tahu bahwa yang namanya Indonesia itu masyarakatnya lebih dari 200 juta. Banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Berbagai macam agama juga ada di Indonesia. Kemudian kita bisa lihat bahwa mereka menjalankan keagamanya juga dengan sangat serius. Kehidupan beragama yang tadi saya sampaikan, bahwa kehidupan beragama itu sangat kental bisa kita saksikan di negara kita. Kalian perlu tahu bahwa moderasi beragama adalah cara kita umat beragama menjaga Indonesia. Kalau di antara umat beragama ini kehidupannya damai, maka Indonesia pun akan damai. Tetapi kalau antara satu umat beragama dengan umat beragama yang lain tidak damai, terjadi banyak perselisihan, maka tentunya Indonesia juga tidak akan damai. Tentu kita tidak mau mengalami nasib seperti yang terjadi pada negara lain, di mana ada saudara-saudara kita yang kehidupan masyarakatnya carut-marut akibat konflik sosial politik berlatar belakang perbedaan tafsir agama. Seringkali
perbedaan yang diperebutkan sesungguhnya hanya sebatas kebenaran tafsir agama yang dihasilkan oleh manusia, bukan kebenaran yang merupakan pokok agama itu sendiri yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama akan memiliki daya rusak yang sungguh luar biasa hebatnya. Agama berkaitan dengan relung emosi terdalam dan terjauh dalam jiwa manusia. Para peserta Matsama yang berbahagia, kemudian perlu saya sampaikan bahwa kita harus ingat bahwa moderasi beragama adalah tanggung jawab kita bersama. Kita perlu bekerja sama dan bergandengan tangan untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia. Para peserta Matsama yang berbahagia, kita tahu bahwa dengan moderasi beragama kita berharap kita akan menjadi negara yang aman, negara yang damai, negara yang bisa menjadi contoh untuk negara lain. Para peserta Matsama yang berbahagia, moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama harus dijadikan sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang rukun, harmonis, damai, toleran, serta taat konstitusi. Melalui moderasi beragama, mari kita jaga persatuan dan kesatuan negara kita. Para peserta Matsama yang kami banggakan, demikian pemaparan moderasi beragama. Salam sehat, tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan keberagaman bangsa Indonesia. Keberagaman beragama bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.